Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvin Yusuf Fernando Silva, NPM 221055201094. Di sini saya akan mereview tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, menurut ulama kontemporer, ahli fikih, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengan syara menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban taklif, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga. Nah, setelah menikah berlakulah hak dan kewajiban yang tidak dimiliki sebelumnya. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang melekat dan mestinya diterima seseorang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga harmonis. Salah satu upaya untuk membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah dengan menunaikan hak dan kewajiban. Jadi dengan begitu, baik suami maupun istri sadar akan kewajibannya atas pasangan, sehingga haknya pun dapat pantas untuk terpenuhi sebagaimana mestinya. Dasar hukum. Nah, dasar hukum hak dan kewajiban suami istri bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam, misalnya, dasar hukum utamanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa contoh dasar hukum yang umumnya digunakan dalam konteks hak dan kewajiban suami istri. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam dan dianggap sebagai sumber hukum utama. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengatur tentang hubungan antara suami istri, hak dan kewajiban mereka, dan perlakuan yang adil di antara keduanya. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 34, Al-Quran mengatur tentang kewenangan suami dalam memimpin keluarga, sementara dalam surah Ar-Rum ayat 21, Al-Quran menekankan pentingnya kasih sayang dan rahmat di antara suami istri. Terus ada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah perkataan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam agama Islam. Hadis ini juga digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan hak dan kewajiban suami istri. Banyak hadis yang menyebutkan tentang perlakuan baik antara suami istri, saling mencintai, menghormati, dan memenuhi hak masing-masing. Hikmah dan keutamaan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri memiliki keutamaan dan hikmah yang mendalam. Jadi ada beberapa di antaranya itu, yang pertama pembentukan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dirancang untuk membentuk keluarga yang harmonis. Suami dan istri saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun hubungan yang penuh cinta, kasih sayang, dan saling pengertian. Dengan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, mereka dapat menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia dan damai. Yang kedua, keseimbangan peran dalam keluarga. Islam mengakui peran unik dari masing-masing suami dan istri dalam keluarga. Hak dan kewajiban yang ditetapkan memberikan keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi, emosional, dan sosial. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak, menjaga rumah tangga, dan memberikan dukungan emosional kepada suami dan keluarga. Yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan diri. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling belajar dan berkembang. Suami dan istri dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang agama, nilai-nilai moral,
dan tanggung jawab mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ini mendorong pertumbuhan pribadi dan spiritual yang saling memperkuat. Selanjutnya yang keempat, keutamaan ibadah. Nah, suami dan istri yang saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka memperoleh keutamaan dalam ibadah mereka. Jadi, dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang mulia dan melaksanakan kewajiban suami istri dengan ikhlas dan penuh cinta dianugerahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemeliharaan keamanan dan keharmonisan rumah tangga. Jadi, hak dan kewajiban suami istri juga berfungsi untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami dan istri saling mendukung, terus melindungi, dan memenuhi kebutuhan emosional dan material satu sama lain. Hal ini menciptakan ikatan keluarga yang kuat dan menghasilkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya anggota keluarga. Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri dipandang sebagai bagian integral dari agama dan kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini, mereka sesuai dengan ajaran Islam, suami dan istri dapat mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri memiliki peran penting untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam agama didasarkan pada prinsip kesetaraan, terus keadilan, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri. Suami memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, termasuk memberikan nafkah, melindungi, dan mengambil keputusan yang berdampak pada keluarga. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, menjaga kehormatan dan harta suami, serta memberikan dukungan dan perhatian kepada keluarga. Melalui hak dan kewajiban yang dijalankan dengan baik, suami dan istri dapat membentuk hubungan yang saling melengkapi, menjaga keseimbangan peran dalam keluarga, dan saling mendukung dalam perkembangan pribadi dan spiritual. Penerapan hak dan kewajiban suami istri juga memperoleh keutamaan dalam ibadah dan berkontribusi pada pemeliharaan keamanan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, menjalankan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran Islam menjadi landasan untuk membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mencapai tujuan hidup yang mulia di dunia dan di akhirat. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.